Halo teman-teman, selamat datang kembali. Terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Mari kita hadirkan lagi pembacaan general reading. Ini general reading. Energi pembacaan kartu, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa hanya beberapa part aja yang cocok. Sehingga kamu nggak perlu memaksakan untuk selalu sesuai dengan cerita kehidupanmu. Di video ini teman-teman kita akan coba ambil tema soal perasaan seseorang yang blokir kamu, akankah dia buka blokirnya? Kamu mungkin pernah berbuat kesalahan atau bahkan sebenarnya kamu tidak merasa sudah menyalahi seseorang dan ada sebuah koneksi di mana membuat seseorang memblokir kamu. Ini dalam situasi apapun ya, jadi bukan hanya masalah soal cinta aja. Bukan hanya masalah asmara, tetapi mungkin persahabatan, pertemanan, saling marah, tersinggung satu sama lain, itu juga bisa. Kita akan ambil secara umum, secara general saja untuk pembacaan ini. Perasaan seseorang yang blokir kamu, akankah nantinya dia membuka blokirnya? Ambil yang positif, ambil yang bermanfaatnya saja dari pembacaan ini. Jangan lupa kamu bisa memberikan apresiasi super thanks. Kemudian juga bisa memberikan kasih jempolnya, jempol ke atas ya, subscribe, klik lonceng notifikasinya buat yang baru mampir. Teman-teman, untuk kamu yang mau personal reading berbayar, silahkan. Jadi untuk personal reading berbayar, kamu chat saja ke WhatsApp admin saya ya. Di sana ada katalog berbayar, ada paket-paket yang bisa kamu pilih sendiri di katalog berbayar. Perasaan seseorang yang blokir kamu. Kita akan coba lihat sejauh mana hubungan kamu dengan seseorang ini. Sejauh mana hubungan kamu dengan seseorang ini. Lewat kartu yang pertama. Jangan lupa di kolom komentar kamu bisa absen. Ayo sekarang, lagi aktivitas apa? Sambil menyimak, sambil mendengarkan readingan ini, aktivitas apa yang sedang kamu kerjakan, sedang kamu lakukan? Silakan teman-teman. Kamu langsung bisa tulis di kolom komentar. Perasaan seseorang yang blokir kamu, akankah dia buka blokirnya? Sejauh mana sebenarnya hubungan kamu dengan dia? Oke. Ini hubungan yang sangat dekat ya, kalau yang saya boleh bilang. Hubungan yang sangat dekat sekali. Kalian bahkan punya waktu-waktu dan momen-momen kebersamaan yang sangat membekas. Jadi bukan hanya soal cinta saja, tetapi ini bisa juga terkait dengan hubungan keluarga, persahabatan, atau mungkin persaudaraan. Tuh kan? Di sini seperti validasi. Jadi ada semacam hubungan yang sangat dekat, ada chemistry, kuat sekali ikatan kamu dengan dia. Ada ikatan batin yang sangat kuat. Kalian berdua terkoneksi di sebuah hubungan yang seperti itu, teman-teman. Oke. Seiring berjalannya waktu, entah kenapa di sini ada energi seseorang yang merasa kalau dia itu adalah orang yang perlu diwaspadai. Orang ini red flags banget gitu loh. Bisa jadi karena dia red flags, dia ngerasa, dan dia blokir kamu. Atau ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Kamu justru yang memblokir dia. Karena kamu ngerasa bahwa dia kok lama-lama jadi red flags ya. Dia kok lama-lama membawa pengaruh yang buruk ya terhadap dirimu. Oke, kita lihat. Kamu dengan dia terkoneksi hubungan yang sedalam apa? Di sini ada hubungan yang terkait dengan pertemanan, rekan kerja, partnership, atau bisnis. Tetapi masih ada keterikatan soal finansial, karir pekerjaan. Ada hal-hal yang berhubungan dengan materi atau uang. Yang saya lihat begitu. Ya, kedekatan ini. Dekat karena memang kalian satu kantor. Dekat karena kalian sama-sama membangun bisnis atau usaha. Kalau ini adalah partnership. Tapi bisa juga dekat karena kalian ini adalah pasangan. Bisa jadi begitu. Nah, kalau memang ini terkait atau menceritakan soal pasangan, bisa saja memang kalian ini sudah saling terbuka satu sama lain. Atau sebaliknya, nggak terbuka nih soal keuangan.
soal income, soal pendapatan, pengeluaran juga nggak terbuka kayak gitu. Bisa jadi ada hubungan-hubungan keterikatan yang seperti itu, kedalaman hubungan kalian berdua, kamu dengan seseorang. Oke, sebenarnya bagaimana cara kamu melihat dia? Cara kamu melihat dia. Kita coba lihat ya, caramu melihat dia. Kalau yang saya lihat di sini, sebagian besar sih kamu capek dengan koneksi ini. Kamu letih menghadapi dia. Karena kamu melihat dia itu sebagai sosok yang melelahkan. Sebagai sosok yang red flags tadi. Dia suka menyusahkan kamu. Kemudian kamu juga merasa kalau dia ini orang yang nggak bertanggung jawab. Mudah ingkar janji dan mudah mengkhianati. Orang yang terkoneksi dengan kamu teman-teman itu adalah orang yang menurut kamu suka cari amannya sendiri. Gitu. Oke. Kita lihat. Nah, setelah ada 10 of Swords, ada 9 of Swords di sini. Kamu tertekan ya selama hubungan sama orang ini, hubungan apapun itu, apakah percintaan, apakah pekerjaan, apakah partnership, rekan kerja, rekan bisnis, kamu merasa tertekan, kamu merasa stres, nggak bebas gitu loh dengan orang ini. Mungkin karena orang itu yang red flags, atau mungkin memang orang itu yang terlalu ikut campur, atau bahkan hal yang lainnya yang membuat kamu stres. Cara kamu melihat orang ini, oke, awalnya mungkin kamu percaya banget bahwa dengan dia, kamu akan membangun sesuatu yang lebih settle, lebih mapan, lebih besar. Awalnya, ya. Karena memang terlihat orang yang terkoneksi sama kamu ini teman-teman adalah orang yang sangat bisa meyakinkan dirimu. Tapi sekali lagi, pandanganmu berubah karena terjadi sesuatu hal. Di sini, kamu jadi ragu-ragu nih. Yang pada akhirnya kamu nggak yakin. Awalnya kan kamu yakin banget bahwa dengan orang ini, maka semuanya akan berjalan lancar, baik-baik saja. Kamu bisa membangun sesuatu yang lebih besar. Tapi kok ada kejadian-kejadian yang akhirnya akhirnya kamu notice gitu loh, dengan sesuatu hal yang membuat kamu bingung. Loh, kok akhirnya dia begini? Nah, pada akhirnya apa? Kamu yang menanggung semua beban itu sendiri. Kayak gitu. Cara kamu melihat dia, sekali lagi, orang itu mau enaknya sendiri. Orang itu nggak mau bertanggung jawab. Akhirnya menyerahkan semua beban dan tanggung jawab itu hanya sama kamu. Oke. Cara kamu melihat orang ini, tuh kan, orang ini dengan energi Knight of Wands itu nggak sebanding energinya dengan kamu. Kalau yang saya lihat teman-teman, energinya kamu itu cukup besar, sementara dia itu mungkin hanya seperempatnya kamu aja, ya. Cara dia bertanggung jawab, cara dia bersikap, cara dia menentukan langkah, cara dia berpikir mungkin bahkan terlihat sekali kalau dia masih di bawah kamu. Cara dia melihat kamu, nanti kita akan coba lihat. Sekarang kita coba cek apa yang menyebabkan kalian berdua ini jadi pecah kongsi. Apa yang menyebabkan hubungan kalian berdua ini jadi nggak baik, yang kemudian dia blokir kamu, ya. Tapi pada akhirnya kamu juga ngeblokir dia, bisa saling blokir. Kita coba lihat ya, kita coba lihat apa yang membuat hubungan ini jadi pecah kongsi, jadi renggang. Childish. Sebuah situasi kemarahan di sini ada, ya, seperti ada yang terbakar gitu. Suasana panas, mungkin ini berbeda pendapat, berbeda pemikiran, atau mungkin salah satunya yang memang childish. Itu penyebab kalian pecah kongsi, memutuskan koneksi. Penyebab yang lain karena ada fokus yang berbeda. Tujuannya sudah nggak sama lagi. Misal, kamu tuh tujuannya masih mempeng dengan goal ke arah sana gitu ya. Tapi dia udah mulai ogah-ogahan, udah mulai nggak mau lagi jalan, kayak gitu loh. Jadi udah fokusnya dia udah berubah. Oke, terlihat juga yang membuat kalian berdua ini terpisah, lepas kongsi, pecah kongsi, atau tidak terkoneksi lagi adalah energi dia yang gampang marah, gampang tersinggung, baperan, dan
Di sini ada kecerobohan yang saya lihat ya. Dia sepertinya ceroboh. Dia sepertinya mungkin menggunakan uang untuk urusan pribadinya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesenangannya dia sendiri. Itu yang menyebabkan kalian berdua akhirnya pecah kongsi. Ada sebuah situasi di mana di sini dia lebih fokus pada keluarganya dia, atau menggunakan uang. Kalau kalian punya usaha bersama, perputaran uang itu dia gunakan untuk kepentingan pribadi dia dan keluarganya. Itu yang saya lihat. Jadi ini seperti ada energi dia memperkaya diri. Tapi kalau dia diingetin, dia marah, dia tersinggung gitu loh. Sementara kalau duitnya udah ngumpul atau ada sesuatu yang besar nih hasilnya, dia menikmati hasil itu dengan keluarganya dia sendiri. Dia nggak mau berbagi dengan kamu, dia memperkaya dirinya sendiri. Tapi dia ada energi malas-malasan di sini. Itu yang membuat pada akhirnya mungkin kamu capek, mungkin kamu lelah dengan korelasi ini. Karena dia ada energi seperti itu ya teman-teman. Oke, inilah yang menjadi penyebab kenapa dia memblokir kamu. Karena memang ada juga energi kemarahannya kamu mungkin ke dia. Ya, di sini ada energi tesan seperti yang saya katakan tadi. Ada energi marah, ada sesuatu yang membakar. Ini bisa juga energi kamu. Jadi di sini karena kamu marah, dia juga udah mulai nggak nyaman dengan teguran-teguran kamu. Di hubungan ini, apapun yang terkorelasi dengan kamu, itu dia nggak nyaman. Maka dia memblokir kamu. Situasinya seperti itu yang saya lihat ya. Situasinya seperti itu. Bisa juga kalau dia memblokir kamu, itu karena kamu yang menghindar dari dia, kamu yang mengakhiri hubungan, dan bisa juga kamu duluan yang ngeblokir dia. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana perasaannya dia yang memblokir kamu. Kita tidak melihat perasaan kamu dulu ya, tapi ini lebih ke perasaannya dia yang memblokir kamu. Bagaimana perasaannya dia yang memblokir kamu? Apakah dia akan membuka blokirnya? Sepertinya dia masih belum terima nih teman-teman ya. Energinya dia itu masih belum terima. Sepertinya ada situasi-situasi egonya dia yang masih menganggap dia memiliki hak atas sesuatu. Oke, dia memiliki hak atas sesuatu. Apalagi jika kondisimu sekarang itu sukses. Apalagi jika kondisimu sekarang lebih baik daripada dia. Di sini energinya dia itu masih berhak atas dirimu dan terlihat sekali. Three of Wands, dia memantau kamu, ya. Dia memantau kamu, perkembangan kamu kayak gimana. Meskipun dia memblokir, tapi dia di sini menggunakan fake account atau second account. Ada energi the devil. Ada kepura-puraan gitu loh. Orang yang berpura-pura menjadi dia juga bisa. Atau dia meminta seseorang untuk mendekati kamu dan mencari informasi. Ini juga bisa. Ini yang dilakukan, perasaan dia seperti ini. Dia masih belum terima bahwa keberhasilan kamu, kesuksesan kamu, pencapaian kamu sekarang itu masih ada haknya dia, meskipun sedikit, dan dia memantau kamu. Apakah dia akan membuka blokirnya, teman-teman? Kita coba lihat ya. Apakah dia akan membuka blokirnya dan membuka identitasnya kalau memang dia pantau kamu dengan second account, fake account? Saya rasakan di sini potensinya dia tidak akan membuka blokir ya dengan dua kartu ini, karena saya rasakan di sini dia akan justru flexing. Nah, terlihat dengan kartu yang terakhir, justru dia akan menunjukkan dirinya, atau ya istilahnya dia flexing di sosial medianya dia bahwa dia hidup bahagia, bahwa dia semakin kaya raya, semakin sukses. Dia punya kenyamanan gitu setelah pecah kongsi sama kamu, setelah dia tidak berhubungan lagi sama kamu, kayak gitu. Setelah dia nggak deket, dia di sini malah pamer-pamer segala hal nih di sosial media. Jadi kalau potensinya dia akan membuka, sepertinya tidak ya, sepertinya tidak. Kamu pun juga sebenarnya nggak cari tahu, cuman mungkin ada aja yang ngasih tahu informasi-informasi dari seseorang yang ya kebetulan aja ada yang ngasih tahu tentang dia. Seperti itu. Ya agak susah sih kalau misalnya memang dia red flags ya teman-teman, nggak ada untungnya juga gitu kalau dia buka blokir. Tapi kan tidak semua orang menghadapi cerita kehidupan atau situasi yang sama.
Silahkan kamu sesuaikan sendiri. Saya merasakan energi ini terkoneksi dengan kamu yang energi zodiaknya Libra, Gemini, Aquarius. Gemini, Libra, Aquarius. Ada sebagian Leo. Ya, selain Leo, saya juga melihat ada energinya Capricorn. Oke, ada Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, ada sebagian energinya Leo. Itu untuk video ini. Entah itu energi zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Sekarang kita coba lihat beberapa huruf yang ada di namanya dia. Namanya dia mengandung huruf G, huruf U, lalu juga ada huruf O. Namanya dia mengandung huruf F, huruf W, huruf L. Ada juga yang punya huruf H di namanya dia. Hurufnya dia, namanya dia mengandung huruf I, huruf Y, lalu ada huruf R, ada huruf E, selanjutnya ada huruf J juga ya di namanya dia. Ada huruf M, ada huruf A, kemudian yang terakhir di sini namanya dia mengandung huruf C. Baiklah, ini untuk energi huruf di namanya dia. Sekali lagi, tidak perlu terpaksa untuk kamu cocok-cocokkan. Selamat menikmati pembacaan ini saja. Terima kasih banyak. Jangan lupa kamu bisa absen di kolom komentar. Kita ketemu di personal reading berbayar. Kasih jempol ke atas ya teman-teman. Bye-bye.